Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Civic Education. Pada video kali ini kita akan melakukan pembahasan soal terkait materi menjaga persatuan dan kesatuan NKRI ya, di sesi yang kedua. Oke, untuk lebih jelasnya simak video berikut ini. Soal nomor 1, perhatikan lirik lagu berikut. Oke, ketika kita lihat lirik lagunya, bahwa lirik lagu ini adalah lagu dari Sabang sampai Merauke ya. Kita masuk ke pertanyaannya. Jika dikaitkan dengan bentuk negara, lirik lagu tersebut mengandung sebuah makna. Oke, jadi kalau ditanya bentuk negara itu ada dua ya, kalau nggak kesatuan ya serikat. Tapi karena ini lagu yang ditanyakan adalah negara Indonesia, itu sudah jelas bahwa negara Indonesia itu bentuk negaranya adalah kesatuan. Oke, jika dikaitkan itu mengandung sebuah makna yang kita analisis. Wilayah Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke. Ya, ini bisa jadi ya, tapi nanti kita lihat opsi yang lain dulu. Yang B, bangsa Indonesia harus menjunjung tinggi tanah air. Ini sepertinya tidak sesuai dengan topik lagu ya. Ini salah. Kekuasaan negara Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke. Ya, ini yang masih berkaitan. Yang D, Indonesia adalah negara kepulauan yang setiap negaranya dipisahkan oleh lautan. Ini jelas bukan, ini bukan konsep negara kesatuan ya. Dan yang E, walaupun negara Indonesia terdiri atas beribu-ribu pulau, tersebut tetap satu dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Oke, ini jadi yang tepat ini adalah yang E ya. Ini bukan. Soal nomor 2. Salah satu pendorong persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia adalah semangat Sumpah Pemuda. Semangat tersebut dapat diimplementasikan dalam masyarakat dengan cara. Oke, jadi ini adalah penerapan semangat Sumpah Pemuda. Jadi dalam Sumpah Pemuda ini ada 3 ikrar, yaitu yang pertama adalah bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, dan menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Penerapannya kita lihat ke opsinya. Menghormati kepala sekolah yang sedang melakukan pidato, ya ini bagus. Mengikuti kerja bakti memperbaiki jembatan, ini juga bagus. Menyatukan keberagaman menjadi satu kesatuan ya. Mendahulukan kepentingan pemuda daripada kepentingan bersama, ini jelas salah ya. Menjaga nama baik keluarga. Oke, seperti yang tadi saya sebutkan bahwa isinya adalah bertumpah darah yang satu, artinya di sini ada semangat persatuan dan kesatuan. Jadi yang paling tepat adalah yang C ya. Soal nomor 3. Semboyan bangsa Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Makna semboyan tersebut harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan cara, ini adalah semboyan Bhinneka Tunggal Ika ya. Artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Kita analisis option jawabannya. Yang A, selalu menggunakan produk-produk dalam negeri. Ini jelas bukan ya. Yang B, mempresentasikan hasil penelitian dalam sebuah seminar. Ini juga nggak ada kaitannya. Yang C, bangga terhadap keberagaman budaya bangsa Indonesia. Nah, ini bisa jadi. Yang D, rajin belajar guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Ini juga tidak ada kaitannya. Yang E, menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan hikmat saat upacara bendera. Ini sebenarnya bagus juga, tetapi yang ditanyakan adalah penerapan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Soal nomor 4. Salah satu akibat apabila persatuan dan kesatuan dalam suatu masyarakat diabaikan, yaitu terciptanya kehidupan yang aman. Tidak mungkin ya kalau persatuan dan kesatuan diabaikan bisa aman. Ini salah ya. Yang
B. Masyarakat dapat hidup damai. Ini juga salah, nggak mungkin kalau diabaikan bisa hidup damai. Menguatnya semangat kedaerahan dalam masyarakat. Nah, ini bisa jadi ya. Terciptanya kerukunan, nggak mungkin, pasti terjadi disintegrasi atau konflik. Terus masyarakat saling menghormati, ini jelas bukan. Nah, ini jadi yang C jawabannya. Soal nomor 5. Keberagaman masyarakat Indonesia dapat menjadi penghambat persatuan dan kesatuan bangsa. Keberagaman dapat memicu terjadinya konflik. Upaya yang dapat dilakukan bangsa Indonesia agar hal tersebut tidak terjadi adalah Oke, jadi keberagaman atau kebinekaan yang dimiliki Indonesia itu bisa menjadi ancaman ya. Kenapa? Karena semakin banyaknya keberagaman atau perbedaan itu akan semakin rentan menimbulkan perpecahan atau disintegrasi negara. Nah, bagaimana supaya hal tersebut tidak terjadi? Ini kita bisa lihat di option jawabannya ya. Di sini adalah option jawabannya adalah menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan antar golongan, menyamakan kebudayaan agar bersatu. Nggak bisa ya, kebudayaan tidak bisa dipersamakan, ini bukan. Menerima dengan ikhlas, ini sebenarnya ya, tetapi tidak menerima, tetapi juga harus bagaimana saling menghormati ya. Menghormati hasil, ini menghormati tapi ini hasil karya, kan termasuk keberagamannya. Menutup diri dari perkembangan, bukan. Jadi di antara ini adalah option yang paling tepat adalah menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan antar golongan, artinya tetap menjaga persatuan dan kesatuan antar kelompok ya. Soal nomor 6, bacalah wacana berikut. Keberadaan gerakan separatis mengancam ketertiban dan keamanan negara. Gerakan tersebut sudah lama ada di Indonesia. Pemerintah berupaya menjalin negosiasi dengan kelompok separatis. Akan tetapi, kelompok separatis bersikeras ingin melepaskan diri dari Indonesia. Pertanyaannya, terjadinya gerakan seperti wacana tersebut mengidentifikasikan bahwa ini gerakan separatis itu adalah gerakan yang ingin memisahkan diri ya dari suatu negara dan membentuk negara baru. Kita lihat opsi jawabannya. Yang A adalah pemerintah yang korup mengakibatkan kesenjangan masyarakat. Ini tidak ada kaitannya ya. Masyarakat kurang mendapatkan kebebasan, ini tidak juga. Keinginan warga negara Indonesia untuk hidup sejahtera belum tercapai, ini bisa jadi ya, karena biasanya faktor pendorong terjadinya gerakan separatisme itu adalah adanya ketidakmerataan pembangunan. Yang dia adalah lunturnya jiwa nasionalisme dalam membangun persatuan dan kesatuan bangsa. Terus lemahnya sistem pertahanan negara, ini juga. Jadi yang paling tepat itu adalah yang D ya. Karena apa? Dengan lunturnya jiwa nasionalisme dalam menjaga persatuan dan kesatuan inilah yang menjadi faktor ya atau indikasi terjadinya gerakan separatisme. Soal nomor 7, perhatikan informasi berikut. Menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-74 dan Hari Sumpah Pemuda ke-91, Harmoni Indonesia menggelar kontes festival anak bertajuk Aku Untuk Indonesia. Harmoni Indonesia berkomitmen membangun kembali semangat nasionalisme dan persatuan bermodalkan kapasitas kreatif, inovatif, dan eksploratif. Generasi muda bersemangat menjaga persatuan, kerukunan, dan kebangsaan. Pertanyaannya adalah, berkaitan dengan informasi tersebut, persatuan dan kesatuan dapat terwujud apabila persatuan dan kesatuan dapat terwujud itu apabila tidak ada penonjolan suku, agama, ras, dan antar golongan. Ini dapat kita lihat langsung ya, jawabannya adalah yang A. Kalau yang B itu perbedaan dalam masyarakat dapat dihilangkan, tidak bisa ya, karena perbedaan itu adalah anugerah dari Tuhan ya. Hasil seni belum bertaraf, ini juga bukan ya. Seluruh warga negara mengikuti kegiatan, ini juga tidak ya.
keragaman budaya yang dimiliki oleh suku bangsa diminimalisi, ini juga tidak bisa. Oke. Soal nomor 8. Indonesia menyimpan keindahan alam dan keberagaman yang mampu menarik perhatian masyarakat mancanegara. Kondisi ini harus kita sikapi dengan cara, kita lihat per optionnya ya. Nah, jadi dengan adanya keberagaman ini, bahwa masyarakat mancanegara atau warga negara asing itu tertarik ya untuk ke Indonesia, melihat keberagaman yang ada di Indonesia. Nah, kita lihat opsi 1 yang A ya, menganggap suku dan budaya yang dimiliki lebih baik. Ini tidak boleh ya, ini etnosentrisme, menyeragamkan semua perbedaan, ini tidak bisa ya. Menumbuhkan semangat kedaerahan, ini primordialisme, tidak boleh. Menggabungkan budaya lokal, ini juga tidak. Jadi adalah hal yang harus dilakukan dengan masyarakat mancanegara itu tertarik dengan keberagaman Indonesia, yaitu adalah kita harus bangga ya menjadi bangsa Indonesia. Soal nomor 9. Bangsa Indonesia memiliki keberagaman bahasa di tiap daerah. Adanya keberagaman bahasa daerah dapat menghambat persatuan dan kesatuan bangsa. Kondisi tersebut harus disikapi bangsa Indonesia dengan cara Indonesia kaya akan bahasa daerah ya, tetapi bahwa Indonesia itu mempunyai alat pemersatu bangsa, yaitu adalah bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Ketika kita lihat di antara opsi jawaban yang mengandung unsur bahasa Indonesia adalah yang A ya. Soal nomor 10. Perhatikan bagian berikut. Provinsi Jawa Barat, suku Sunda. Provinsi Sulawesi Selatan, suku Bugis. Bagan menunjukkan bahwa tiap-tiap provinsi memiliki suku bangsa. Oleh karena itu, toleransi harus selalu diutamakan oleh seluruh bangsa Indonesia. Jika tidak ada toleransi, persatuan dan kesatuan bangsa akan terhambat karena faktor dengan adanya banyak suku bangsa yang berbeda, ini tentunya akan menimbulkan sifat etnosentrisme ya. Sifat etnosentrisme itu adalah sikap yang membanggakan budaya sendiri dan merendahkan budaya orang lain. Jadi jawabannya yang B. Itu saja pembahasan soal pada pertemuan video kali ini. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.